Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul pernyataan tujuan. Perkenalkan, nama saya Nabila Jian Fadilah dan kedua rekan saya yang nantinya akan membantu saya dalam menjelaskan yaitu Galuh Surya Maulidia dan Novia Yuliasa Fitri. Dalam presentasi yang akan kami bahas, kami akan menjelaskan apakah pengertian pernyataan tujuan itu dan apa saja yang ada di dalam pernyataan tujuan. Silahkan menyaksikan teman-teman. Pernyataan tujuan merupakan penyampaian maksud keseluruhan dari yang diusulkan dalam satu kalimat atau beberapa kalimat. Ini juga dapat disebut dengan tujuan studi atau tujuan penelitian suatu proyek. Pernyataan tujuan menunjukkan mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai. Pernyataan tujuan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan tujuan kualitatif. Yang kedua, pernyataan tujuan kuantitatif. Dan yang ketiga, pernyataan tujuan metode campuran. Pernyataan tujuan kualitatif berisi informasi tentang fenomena sentral yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan dalam penelitian, dan lokasi penelitian. Dengan demikian, seseorang dapat mempertimbangkan beberapa fitur desain dasar untuk menulis pernyataan ini. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti maksud dari tujuan studi atau sasaran. Yang kedua, fokus pada satu fenomena, konsep atau ide. Yang ketiga, gunakan kata kerja tindakan untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Kata kerja dan frase tindakan seperti memahami, mengembangkan, mengeksplorasi, memeriksa makna, menghasilkan, atau menemukan. Yang keempat, gunakan kata-kata netral dan frase bahasa non-direksional. Yang kelima, konsisten dengan retorika penelitian kualitatif. Definisi ini tidak kaku dan pasti, tetapi tentatif dan berkembang sepanjang studi berdasarkan informasi dari partisipan. Yang keenam, cantumkan kata-kata yang menunjukkan strategi penyelidikan yang akan digunakan dalam pengumpulan data, analisis dan proses penelitian, seperti apakah penelitian akan menggunakan etnografi, boundary theory, studi kasus, fenomenologis, pendekatan naratif, atau beberapa strategi lainnya. Dan yang terakhir, sebutkan peserta dalam penelitian, seperti satu atau lebih individu, sekelompok orang, atau keseluruhan organisasi. Pernyataan tujuan kuantitatif berbeda jauh dari model kualitatif dalam hal bahasa dan fokus pada menghubungkan atau membandingkan variabel atau konstruksi. Rancangan pernyataan tujuan kuantitatif mencakup variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan partisipan dan lokasi penelitian. Ini juga mencakup bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan pengujian deduktif hubungan dan teori. Komponen utama dari pernyataan tujuan kuantitatif yang baik meliputi 1. Identifikasi variabel independen dan dependen, serta variabel mediasi atau moderasi yang digunakan dalam studi. 2. Gunakan kata-kata yang menghubungkan variabel independen dan dependen untuk menunjukkan bahwa mereka berkaitan. Yang ketiga, posisikan atau urutkan variabel dari kiri ke kanan dalam pernyataan tujuan dengan variabel bebas diikuti oleh variabel terikat. Kemudian, tempatkan variabel intervening antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, sebutkan jenis khusus dari strategi penyelidikan, seperti survei atau penelitian eksperimental, yang digunakan dalam penelitian ini. 5. Buatlah referensi tentang partisipan atau unit analisis dalam penelitian dan sebutkan tempat penelitiannya. Kemudian yang terakhir, mendefinisikan setiap variabel kunci, sebaiknya menggunakan definisi yang ditetapkan dan diterima yang ditemukan dalam literatur. 3
pernyataan tujuan metode campuran. Pernyataan tujuan metode campuran berisi maksud keseluruhan penelitian, informasi tentang untaian kuantitatif dan kualitatif penelitian, dan alasan memasukkan kedua untaian untuk mempelajari masalah penelitian. Pernyataan-pernyataan ini perlu diidentifikasi sejak awal dalam pendahuluan dan memberikan petunjuk-petunjuk utama bagi pembaca untuk memahami bagian-bagian kuantitatif dan kualitatif dari suatu penelitian. Beberapa pedoman mungkin mengarahkan organisasi dan penyajian pernyataan tujuan metode campuran. Yang pertama, mulailah dengan kata-kata yang menunjukkan maksud, seperti tujuan dari, tujuan belajar adalah, atau tujuan. Yang kedua, tunjukkan tujuan keseluruhan studi dari perspektif isi, seperti tujuannya adalah untuk belajar tentang efektivitas organisasi, atau tujuannya adalah untuk memeriksa keluarga dengan anak tiri. Yang ketiga, tunjukkan jenis desain metode campuran, seperti desain konvergen, desain sekuensial penjelas, desain konsekuensial eksplorasi, atau desain kompleks. Usai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami berharap nantinya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nabila Zian Fadilah, mewakili rekan-rekan saya untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.